Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ganjar Kusuma. Saya sedang membuat video UKIN untuk digunakan sebagai bahan ujian UKIN PPG LPTK UPI kategori 2 tahun 2022. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akan memulai pelajaran dengan para peserta didik saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, bagus. Kita mulai pelajaran. Bapak akan mengabsen dulu ya soal kehadiran yang hadir. Sebelumnya mana absen Bapak? Oh iya, ya, terima kasih ketua kelas ya. Iya, Pak. Ya, Bapak akan absen dulu. Ajni, ya hadir. Ajra, Sakit, Pak. hadir. Ya. Alfiana, Sakit, Pak. hadir. April, Izin, Pak. hadir. Davin, Izin, Pak. hadir. Ya, Daviana, hadir. Delis, hadir. Fahri, Sakit, Pak. hadir. Putri, Ayah Pak. iya. Dan Gunawan, Hadir, Pak. hadir ya. Ketua kelas ya selalu hadir. Iya, Pak. Iqnal, Sakit, Pak. hadir. Intan, ya bagus hadir. Koiri, Izin, Pak. hadir. Ya. Muhammad Akbar, Sakit, Pak. hadir. Muhammad Akbar Faruk, Sakit, Pak. sakit lagi. Kita doakan cepat sembuh. Amin. Biasa. Dir. Ya hadir. Rafli Firdaus, Sakit, Pak. hadir. Murni, ya hadir. Mutia, ya hadir. Nabila Hakim, ya hadir. Rahma, hadir. Rizky Ramadan, Sakit, Pak. sakit. Roisa, iya hadir. Salman, Sakit, Pak. sakit. Ya kita doakan cepat sembuh. Salsa, hadir. Salwa, hadir. Sela, ya hadir. Sinta, hadir. Silma, sakit. Sipa, hadir. Vio, mana? Oh izin ya. Sipa, ya. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin bertanya yang bisa merefleksikan atau menyimpulkan pelajaran yang minggu kemarin. Adakah yang bisa? Ya, Pak. Iya. Siapa namanya? Gunawan. Iya, Gunawan. Kesimpulan belajar minggu kemarin apa, Gunawan? Kesimpulannya yaitu kita mempelajari tentang teori-teori kerajaan, misalkan teori Brahmana sama teori kesatriaan. Nah, di teori Brahmana itu terbagi menjadi 3, Pak. Iya. Ada teorinya yang menurut J.C. Van Leur sama terus ada kelebihannya sama kekurangannya. Iya. Nah, kalau di kesatriaan juga sama, Pak, ada kelebihan sama juga kekurangannya. Iya. Mungkin itu, Pak, yang dapat saya simpulkan. Iya, bagus sekali ya. Bagus, tepuk tangannya mana? Hebat sekali dari Gunawan ya. Nah, bagus. Nah, sebelum kita memasuki pelajaran ya, kita ice breaking dulu ya, anak-anakku sekalian. Ice breakingnya kalau teori Persia pegang kepala, maksud Bapak teori wise kesatria pegang kepala. Kalau teori Brahmana tidak pegang kepala. Ya, kita mari coba dulu ya. Ya, Pak. Teori kesatria pegang. Teori Brahmana tidak. Teori kesatria. Iya. Teori Brahmana. Bapak yang salah. Aduh, Bapak yang salah ya. Ya. Ya.
breaking. Ya, setelah breaking Bapak akan ke laptop ya. Kita ke laptop untuk melihat pembelajaran. Siapa? Ya, kita lanjut ya, walaupun gambarnya ada ini. Ya, tapi jelas kan anak-anak sekalian? Jelas. Ya, jelas ya, bagus sekali. Nah, ini adalah media pembelajaran dengan teknologi buat kalian ya. Nah, Ya. jadi intinya, benar ya, bisa. Nah, bisa panggil sering. Ya. Langsung ke teori saja. Di bawahin. Teori, langsung ke teori saja. Kita masuk. Iya, tinggal geser-geser aja. Ya. Ini saja teori kita. Akan menjelaskan teori kesatria. Teori kesatria ini diperkenalkan oleh D.R. Jelmons. Dia berkata bahwa para kesatria lah yang menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Karena mereka tahu sistem pemerintahan atau mereka kalah berperang dengan kerajaan-kerajaan tetangganya. Lalu mereka melakukan imigrasi ke Indonesia. Tetapi kekurangan teori ini apa? Mereka tidak tahu apa huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta yang hanya dapat dikuasai oleh siapa? Kaum Brahmana. Teori Brahmana ini dicetuskan oleh Van Leer. Van Leer berkata bahwa kaum Brahmana lah anak-anak sekalian yang menyebarkan agama Hindu. Hindu saja ya. Agama Hindu saja ya ke Indonesia. Karena apa? Karena kaum Brahmana yang mengetahui anak-anak sekalian yang mengetahui apa? Isi huruf Pallawa dan Sanskerta. Ya. Gitu. Lalu selanjutnya ke teori Waisak. Pindahkan anak-anak sekalian. Ya, sama Bapak ya, anak-anakku sekalian. Teori Waisak diperkenalkan oleh siapa? N.J. Fromm. N.J. Fromm berkata bahwa kaum Waisak, kaum para pedagang lah yang menyebarkan agama Hindu ya, ke Indonesia. Karena apa? Karena mereka punya motivasi ingin membeli apa anak-anak sekalian? Rempah-rempah. Ingin apa? Mencari uang. Ingin berdagang. Ingin apa lagi? Mencari kekayaan. Jadi mereka lah yang paling bersemangat memiliki motivasi datang ke Indonesia. Ya, anak-anak sekalian. Ya. Selanjutnya teori. Siapakah yang merupakan teori arus balik? F.D.K. Bos. Dia berkata, F.D.K. Bos berpendapat bahwa jadi F.D.K. Bos berpendapat orang Indonesia lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia. Ya. Jadi orang-orang Indonesia yang belajar ke India, lalu mereka pulang lagi setelah menimba ilmu agama Hindu dan Buddha, lalu mereka pulang dan menyebarkan agama Hindu dan Buddha. Ya. Selanjutnya teori yang terakhir, teori Sudra. Ya, kalau teori Sudra itu teori yang mengatakan bahwa kaum rakyat jelata lah yang menyebarkan agama Hindu. Ya, menyebarkan agama Hindu. Jadi orang-orang India yang miskin, yang mengalami pengangguran dan kelaparan, berimigrasi ke mana? Ke Indonesia. Ya, gitu. Nah, selanjutnya, adakah yang mau ditanyakan anak-anak sekalian? Adakah? Ya. Ya. Jadi yang paling benar itu di antara keempat itu apakah semuanya ataukah salah satunya, Pak? Ya. Jadi dari keempat-empatnya ini mungkin ada benar, ada yang salah ya. Jadi masing-masing teori ada
kelebihan, ada kekurangan. Ya. Teori Brahmana bisa, kesatria pun bisa, maupun Waisa pun bisa. Oh, jadi semuanya itu Pak, setiap teori itu bisa dicetuskan bahwa mereka itu yang menyebarkan agama Hindu. Iya, bisa itu ya. Iya. Nah, karena mereka ada kelebihan dan kekurangannya. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Ya Pak. Siap. Nah, dapat dimengerti? Paham Pak. Ya, tepuk tangannya untuk Bapak. Ya. Nah, selanjutnya Bapak pembantu kegiatan ini silakan kalian kerjakan tugas kelompok yang sudah Bapak berikan minggu kemarin ya. Ya Pak. Bapak beri waktu 1 menit 2 menit untuk menghafalkan ya yang sudah tugas yang Bapak berikan minggu kemarin ya. Bapak beri hafalan 1 menit 2 menit. Ya Pak, siap. Oh, sekarang saya yang ini. Memberikan ini ya tugas kepada minggu kemarin ini masalahnya. Jadi kalian jelaskan kelebihan teori kelompok kalian masing-masing ya. Nah, Siap, kalian Pak. ya, Bapak waktu 2 menit lagi. Ya, silakan. Sudah siap maju ke depan? Sudah Pak. Silakan. Kelompok 1 Pak. Oh ya, silakan kelompok 1 untuk ke depan ya. Siap, Pak. Perkenalkan diri. Nanti namanya siapa-siapa saja ya. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil teori-teori yang ditugas oleh kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guru Haryansa dan inilah rekan-rekan saya yang bernama Murni, Sela, Intan dan juga Mutia. Nah, yang akan membacakan sebuah teori itu adalah Gunawan, Sela dan juga Murni. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori Brahmana. Teori Brahmana ini menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha dibawa langsung oleh golongan-golongan Brahmana yang dibawa oleh ini. Kalian jangan lupa bahwa metode yang kita gunakan adalah problem solving ya. Jadi kalian adalah suatu problem yang memecahkan suatu masalah ya, menyelidiki masalah, meneliti masalah dan memecahkan masalah ya dengan modelnya metodenya. Modelnya adalah problem based learning ya. Nanti kalian memecahkan masalah, apa kelebihan teori-teori ini ya, bahwa kalian memecahkan bahwa teori kalian yang paling benar yaitu problem masalahnya. Ya. Sekarang kelompok 1 udah siap? Siap. Ya. Silakan kalau kelompok 1 sudah siap, silakan maju ke depan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 1. Nama saya Gunawan Hardiansa, dan ini rekan saya yang bernama Murni, dan Sela, dan juga Intan, dan juga Mutia. Menurut kelompok kami, teori Brahmana ini adalah teori yang paling benar dari teori-teori sebelum-sebelumnya. Karena ada banyak kelebihan yang akan dinyatakan oleh Sela. Kelebihan dari teori Brahmana adalah golongan Brahmana yang bisa menguasai huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Nah, jadi begini ya teman-teman, di teori ini kami telah meneliti gitu ya, karena di teori ini banyak juga kegunaannya gitu, banyak juga fungsi-fungsinya, manfaat-manfaatnya, seperti mereka tuh telah mengetahui huruf-huruf huruf Pallava sama Sanskerta. Nah, mungkin di teori yang lain itu kurang gitu ya, kelemahannya itu kurang dari huruf-huruf Pallava sama Sanskertanya. Tapi dari teori kami itu telah mengetahui huruf-huruf Pallava sama Sanskerta itu. Jadi menurut kelompok kami yang paling benar itu adalah kelompok Brahmana, adalah teori Brahmana. Nah, mungkin sekiannya dari kelompok kami dari teori Brahmana. Silakan akan ditutup oleh rekan-rekan saya. Sebentar dulu, ini bentar ya Bang. Silakan kelompok lain yang bertanya. Iya, ada yang nanyakan kelompok lain. Siapa? Ya. Siapa? Silakan dari kelompok lain kan? Ada yang mau ditanyakan? Dapat poin tambahan. Adakah yang mau bertanya? Silakan dari kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya tentang teori Brahmana. Insya Allah kami akan menjawabnya dengan sepengetahuan kami. Ya sudah, tidak apa-apa. Silakan kesimpulannya saja. Kesimpulannya, jadi selain dari kelemahan-kelemahannya, teori Brahmana ini banyak kelebihan-kelebihannya gitu. Jadi menurut kelompok kami itu Brahmana lah yang paling benar, Brahmana lah yang paling terbaik dari teori yang lain. Nah, mungkin akan kami tutup sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Mohon maaf juga apabila kalian tidak mengerti. Insya Allah nanti Bapak akan menerangkan yang lebih detail dari kami gitu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya anak-anak sekalian. Ya, di kelebihan teori apa tadi? Kelompok Gunawan? Brahmana. Ya, Brahmana. Kenapa kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu yang paling tepat? Karena dikarenakan mereka tahu isi kitab isi kitab Veda ya, anak-anak sekalian, dan tahu huruf Pallava. Ya, itu ya kelebihan dari teori Brahmana. Tetapi Bapak tambahkan lagi kekurangannya mereka tidak bisa berpindah tempat ya, meninggalkan field-nya atau menyeberangi lautan. Nah, itu kekurangannya ya. Tadi Bapak menilai kelompok Gunawan sudah bagus ya, tapi kalau bisa kelompok yang lain bertanya ya sebisanya gitu ya. Ya, dapat dimengerti anak-anakku sekalian? Paham ya. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Ya, kelompok 2 jangan lupa identitasnya, jangan terlalu terburu-buru ya, santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas tentang kesatria. Mula-mula, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya dari kelompok Wadah dan ini rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Nanas. Perkenalkan, nama saya Sepang Maria. Perkenalkan, nama saya Putri Yuliani. Perkenalkan, nama saya Nabila Hasna. Perkenalkan, nama saya Nabila. Menurut kelompok 2, teori yang paling baik adalah teori kesatria. Meskipun paling baik, tetapi memiliki kelemahan-kelemahannya, yaitu teori kesatria itu tidak mengetahui bahasa Sanskerta, padahal bahasa tersebut adalah bahasa induk bahasa dari kitab suci umat Hindu. Dan teori kesatria juga memiliki kelebihan, akan dibahas oleh
menurut saya kelebihan teori kesatria yaitu satu, semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain. Pada saat itu umumnya dimiliki oleh para kesatria atau keluarga kerajaan. Dua, menurut C.C. Birch, kesatria ikut terlibat dalam konflik masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. Sekian dari kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya anak-anak sekalian. Bagus sekali. Ya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi teori dari kelompok apa tadi anak sekalian? Kesatria. Kesatria, ya bagus sekali. Kalian sudah bisa menjelaskan tanpa teks ya. Bagus. Kelompok 1 bisa menjelaskan tanpa teks, kelompok 2 pun bisa menjelaskan tanpa teks. Bagus ya. Jadi kesatria ya, anak-anak. Bapak menambahkan, tadi Bapak sudah menilai asesmen kalian ya, cukup bagus. Jadi intinya teori kesatria itu bahwa kekurangannya sama, mereka tidak tahu huruf Pallawa ya dan bahasa ya, betul sekali, bahasa Sanskerta. Tapi kelebihannya mereka tahu sistem kerajaan ya, tapi tidak ada bukti teori migrasi massal dari India ke Indonesia dan tidak pernah ada bukti prasasti-prasasti di Indonesia yang apa? Yang menjelaskan nama raja-raja di India ya. Dapat dimengerti anak sekalian? Mengerti, Pak. Nah, kalau begitu lanjut kembali ke kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Ya, kelompok 3 maju ya. Ya, silakan kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas teori Waisya. Sebelumnya perkenalkan teman saya Salsa dan teman-teman saya Sifatulita. Ayo. Nah, lebih pede. Yang pede yang percaya diri. Ya. Jadi teori Waisya atau perdagangan dibawa oleh para pedagang India ke Indonesia melalui dengan cara pernikahan, perdagangan dan interaksi selama 2 tahun. Dan interaksi selama India bermukim di Nusantara. Kelebihannya akan dibacakan oleh Salwa. Kelebihan dari teori Waisya ini adalah yaitu sangat banyaknya sumber daya alam di Nusantara sehingga menarik minat kaum Waisya untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak, untuk Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. untuk kelemahannya apakah ada? Ada. Silakan. Kelemahannya yaitu banyak perdagangan yang tidak bisa berbahasa Sanskerta dan tidak hafal huruf Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya tanyakan dulu apakah kelompok itu puas? Harusnya kelompok ini Sangat puas. gimana tadi? Alhamdulillah sangat puas. Iya. Terima
kasih atas jawabannya. Ya. Sok duduk yang benar. Wabarakatuh. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Ya, jadi bagus ya tepuk tangannya untuk kelompok 3. Kelompok 3 yang sudah mempresentasikan ke depan. Jadi teori apa tadi? Teori Waisya. Jadi kaum Waisya, kaum para pedagang, kelebihannya ya, problem masalahnya mereka tahu apa? Mereka tidak tahu apa itu huruf Pallawa dan bahasa Jawa ya. Dan mereka tidak tahu apa itu isi kitab Veda. Tapi kelebihannya apa anak-anak sekalian? Mereka ya tahu ya. Mereka yang punya semangat dan motivasi untuk apa? Belajar. Yang mau datang jauh-jauh datang ke Indonesia. Oh, ya. Ya, selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan kelompok terakhir. Nah, masih ada. Kelompok 4 teori sudra ada tidak? Tidak ada. Oh ya, karena sakit ya. Kelompok 4 teori sudra tidak ada ya, karena sakit. Ya sudah, kalau begitu Bapak akan Bapak akan bertanya ke kalian, siapakah yang bisa menyimpulkan belajar untuk hari ini? Belajar hari ini? Ayo. Saya, Pak. Ya, silakan Gunawan lagi. Kesimpulannya, jadi dalam pembelajaran hari ini saya mengetahui tentang kelebihan dari teori Brahmana, Ksatria dan juga Waisya. Dan selain kelebihan juga saya mengetahui kekurangannya, kelemahannya gitu Pak. Jadi kelemahan Brahmana, Waisya dan juga Ksatria. Nah, saya sangat puas pembelajaran hari ini dikarenakan kan kita belajar sejarah Indonesia ya Pak. Nah, kita itu dilatih ilmu pengetahuan yang sangat dalam, apalagi ini tentang teori-teori Brahmana yang keagamaan gitu Pak. Kan kita ini sebagai agama Islam, kita kan harus tahu dulu sebelum Islam itu kan ada agama Hindu ya Pak. Nah, agama Hindu itu kan dibawa sama teori-teori yang sebelum-sebelumnya. Nah, jadi kita sebagai umat Islam itu mengetahui gitu, oh agama Hindu ini seperti ini gitu, agama Buddha ini seperti ini gitu Pak. Jadi intinya mah saya sangat puas gitu pembelajaran hari ini. Mungkin kesimpulan dari saya seperti itu Pak. Ya, bagus sekali, tepuk tangannya untuk Gunawan ya. Ya, jadi anak-anakku sekalian, ya Bapak juga menyimpulkan ya. Jadi kita dengan tahu belajar sejarah teori masuknya agama Hindu, kita dapat mengetahui apa kekurangan dan apa kelebihannya ya, betul sekali, apa kelebihan dan kekurangan. Dan sekarang Bapak menyuruh kalian untuk kerjakan evaluasi pembelajaran yang ada di Google Classroom ya. Silakan. Ya dikerjakan dari sekarang. Ya. Iya Pak. Sok dikerjakan. Yang sudah Bapak share di grup WA ya. Di share di grup WA. Silahkan dikerjakan. Bapak beri waktu 5 menit. Yang sudah bentar, belum beres ya. Silakan dulu. Ya. Apakah sudah semuanya? Sudah. Ya, kalau sudah nanti Bapak nilai dan akan Bapak bagikan hasil nilainya. Iya Pak. Sebelumnya ya Bapak juga akan menyimpulkan menutup pelajaran hari ini ya. Jadi ya yang sudah tadi Bapak simpulkan tadi. Sekarang Bapak akan tutup pelajaran hari ini. Bapak akan menyuruh ketua kelas untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan ketua kelas akhiri. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Kiaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tugas portofolionya ke Bapak ya nanti ya. Ya, silahkan sekarang kalian boleh pulang. Bu, sekarang kalian boleh pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.